selamat bertemu kembali buat anak didik kami semuanya. Ibu harap dalam pertemuan ini kalian tetap semangat dan tetap sehat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah, yaitu mengatasi pergolakan di dalam negeri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan ya masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Ya, yang pertama sekali yaitu pemberontakan DITII ya di Jawa Barat. Nah, latar belakang gerakan DITII ini adalah yaitu untuk bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Nah, yang pertama sekali kita akan bahas DITII Jawa Barat, di mana yang dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Nah, inilah orangnya. Selanjutnya, tujuan awalnya yaitu untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, latar belakangnya yaitu kekecewaan ya Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. Lalu yang kedua, keinginan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang kedua, DITII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah yang bekerja sama dengan Kartosuwiryo ya. Nah, inilah gambar mereka. Kemudian pemberontakan ini awalnya bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Nah, setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga, Darul Islam Tentara Aceh ya. Darul Islam Tentara Islam Indonesia Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Beureu ya, di mana latar belakangnya itu adalah adanya berbagai masalah, antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar yang menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITII di Aceh. Nah, pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Beureu memproklamasikan daerah Aceh ya sebagai bagian dari negara Islam di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan DITII Aceh ini diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyatanya dari musyawarah tersebut adalah pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh. Ya. Nah, inilah Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Aceh. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya itu adalah ya, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 23 Januari 1950. Adapun yang melatar belakanginya yaitu Belanda ingin melindungi kepentingan ekonominya di Indonesia. Adapun tujuannya yaitu untuk mempertahankan kedudukan negara Pasundan. Sebab pada Januari 1950 APRA mengajukan ultimatum kepada RIS dan Pasundan yang dianggap pro kepada negara kesatuan agar APRA diakui sebagai tentara Pasundan. Nah, selanjutnya tokoh yang berperan dalam pemberontakan ini adalah Raymond Pierre Paul Westerling dan Sultan Hamid yang kedua. Pemberontakan APRA ini ya yaitu melakukan penyerbuan kota Bandung yang dilakukan oleh 800 tentara dari arah Cimahi yang dipimpin langsung oleh Westerling dan melakukan penembakan terhadap TNI serta menduduki markas Siliwangi. Nah, adapun penumpasan pemberontakan ini yaitu tekanan oleh Kepala Staf Divisi Siliwangi agar pasukannya tidak meninggalkan kesatuan dan memaksa APRA keluar dari kota Bandung. Yang kedua, operasi militer oleh polisi dan polisi militer dari luar Bandung. Nah,
pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan selanjutnya yaitu Andi Agis. Nah, tujuan pertamanya itu adalah mempertahankan negara Indonesia Timur. Kemudian sebab adanya pemberontakan Andi Agis ini, adanya tuntutan agar pasukan APRIS dari unsur KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur. Tokohnya yaitu Kapten Andi Agis, di mana pada tanggal 5 April 1950 pasukan Andi Agis menduduki lapangan terbang kantor Telkom dan menyerang pos militer serta menahan Panglima Teritorial Indonesia Timur. Kemudian pada tanggal 8 April 1950 ya, pemerintah RIS memerintahkan Andi Agis untuk lapor ke Jakarta mempertanggungjawabkan ya, menarik pasukan, menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan ya. Semua tawanan wajib dibebaskan. Selanjutnya, pemberontakan Rakyat Maluku Selatan RMS yang dipimpin oleh Dr. Soumokol, yaitu pada tanggal 25 April 1950 memproklamasikan berdirinya RMS. Nah, adapun penyelesaian permasalahan ini ya, yang pertama itu dengan cara persuasif mengirimkan delegasi ya untuk berunding dipimpin oleh Dr. Leimena. Lalu yang kedua, operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel AE Kawilarang. Ya. Kemudian tanggal 12 Desember 1963, Soumokil ditangkap dan diadili serta dijatuhi hukuman mati. Ya. Kemudian ya, pemberontakan selanjutnya yaitu PRRI dan Permesta. Adapun penyebab pemberontakan ini ya, yaitu adanya hubungan tidak baik atau tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik contohnya di Sumatera dan di Sulawesi ya. Nah, permasalahan ini mengenai otonomi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sikap tidak puas tersebut didukung oleh sejumlah panglima ya, yang membentuk. Yang pertama itu Dewan Banteng tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah 22 Desember 1956 dan Dewan Manguni tanggal 17 Februari 1957. Nah, gerakan tersebut ya, gerakan yang dilakukan tadi mengultimatum agar ya, pertama, Kabinet Juanda atau Karya dibubarkan ya, diganti dengan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Hatta dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, presiden kembali ya sesuai dengan konstitusi. Dan pemerintah ya menolak ultimatum tersebut, bahkan memecat panglima yang terlibat, serta muncullah pemberontakan secara terbuka. Oke. Nah, anak didik kami sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu harap semuanya sudah mengerti dan sudah paham ya. Tetap jaga kesehatanmu dan tetap persiapkan dirimu untuk masa depanmu dengan cara serius belajar. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye.